Dalam perjalanan hidup Kristen, saudara dan saya harus mengerti bahwa kekudusan itu adalah pilar yang sangat kuat yang harus tetap tertancap di dalam pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Sebab Alkitab berkata, tanpa kekudusan, orang tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Sebab hidup Kristen pada akhirnya, Alkitab katakan, kita dikehendaki Allah, memerintah bersama-sama dengannya. Amin. Jadi itu sebabnya berbicara tentang kekudusan, saudara dan saya jangan meremehkan kekudusan. Kita akan lihat menurut Alkitab, apa kekudusan itu menurut Alkitab. Kejadian pertama ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi dari ayat ini berbicara tentang kekudusan, memberikan pengertian bahwa sejak awal manusia itu diciptakan segambar, serupa, sepola. Nah, itulah kekudusan. Jadi sepola, segambar, serupa dengan Allah, itulah kekudusan. Kalau saudara lihat lembar pertama kitab Kejadian, langit dan bumi kosong, gelap gulita, roh Allah melayang-layang, dan Tuhan Allah berfirman, jadi. Dan semua yang diperkatakan Allah pasti jadi. Dan saatnya Allah itu menciptakan manusia, Alkitab berkata, baiklah kita. Kita yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Menjadikan manusia ini segambar serupa. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan, sepola segambar serupa, itulah kekudusan. Kekudusan membuat apa? Membuat manusia itu mempunyai kuasa. Membuat manusia itu mempunyai otoritas. Untuk apa? Untuk mengelola. Bukan untuk menguasai sesama manusia. Sebab Alkitab berkata, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, atas ternak, segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ayat ini mempunyai pengertian kekudusan itu membuat manusia punya kuasa, punya otoritas untuk mengelola, bukan untuk menguasai sesama manusia. Jadi orang Kristen yang tidak sepola, yang tidak segambar, yang tidak serupa, yang tidak hidup di dalam kekudusan, pasti susah untuk berkuasa. Pasti hidupnya hidup di dalam perbudakan. Pasti hidupnya itu dikuasai oleh keadaan, dipermainkan dengan keadaan, dikuasai dengan dunia, dikuasai dengan uang. Jadi kalau kita teliti, iblis berusaha memang merusak gambar Allah dari sejak awal sampai saat ini. Melalui apa? Melalui berbagai hal-hal atau fakta-fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik melalui rumah tangga, baik melalui pelayanan maupun pekerjaan. Supaya apa? Supaya manusia tidak hidup di dalam kekudusan, supaya manusia itu cemar, supaya manusia itu bingung, bimbang, cemas, khawatir, takut, apalagi minder, malu. Bisa enggak? Bisa, semuanya itu manusiawi. Jadi itu sebabnya hari-hari ini saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar menghadapi fakta-fakta yang terjadi di dalam kehidupan, baik di dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan. Kita jangan dibiasakan hati dan pikiran kita itu kalah atau cemar. Jangan. Kita harus jaga kekudusan. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, memang sejak dari awal itu manusia berusaha merusak gambar Allah. Supaya apa? Supaya manusia tidak hidup di dalam kekudusan. Supaya manusia menjadi fasik. Fasik itu apa? Ngerti firman Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya manusia apa? Murtad. Nah, tetapi ya Allah itu luar biasa. Yesus telah menebus
kita supaya apa? Kita hidup di dalam kekudusan. Sehingga Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, pertanyaannya, kita ditebus sebab apa? Kita sangat berharga. Amin. Alkitab berkata ditebus dengan darah yang mahal. Yaitu darah siapa? Darah Yesus yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kata tebus itu dapat diartikan, itu istilah bisnis. Jadi saya dapat gambarkan itu seperti ini, saudara. Jadi ibarat orang tebus tanah, dengan harapan orang tersebut dapat profit dari tanah tersebut. Betul enggak? Nah, contoh. Ya, di dalam kehidupan ini juga sama. Jadi, Tuhan itu juga berharap dapat profit dari hidup kita. Profitnya apa? Saudara dan saya di dalam hidup ini menghadapi berbagai hal atau fakta. Ya, Tuhan menghendaki kita terus mempermuliakan Tuhan. Kita tidak boleh mempermalukan Tuhan. Amin. Pada waktu saudara bimbang, cemas, khawatir, takut, memang manusiawi. Nah, tapi Tuhan tidak ingin cemar. Tuhan mau kita itu kudus. Amin. Itu saudara. Tuhan mau profit dari kita itu apa? Yang Tuhan harapkan profit dari kita selain kita itu hidup harus senantiasa mempermuliakan Tuhan. Apalagi karakter saudara dan saya perlu enggak berubah? Perlu, saudara. Jadi jangan sampai kita sudah mengerti kebenaran, keluar masuk gereja, tetapi karakter kita tidak berubah. Jangan. Kita harus berubah karakter kita apa? Seperti Tuhan Yesus. Sebab arti kekudusan yaitu apa? Sepola, segambar, serupa dengan Allah. Termasuk karakter kita harus upgrade, harus dirubah. Yang tadinya suka marah harus menjadi orang yang sabar. Yang tadinya kita tidak ada penguasaan diri, kita harus mempunyai penguasaan diri. Amin. Yang tadinya suka bertengkar, tetapi kita harus suka berdamai. Nah, begitu saudara. Yang tadinya tidak bisa mengampuni, sekarang harus mudah mengampuni. Nah, itu yang Tuhan mau. Apalagi, ya, profit yang dikehendaki oleh Tuhan dari hidup kita. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita juga menjangkau jiwa-jiwa, selamatkan orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi itu sebabnya saya mau katakan, kejarlah dunia yang tidak punya, yaitu apa? Keserupaan dengan Yesus atau kekudusan. Amin. Jadi di gereja kita seperti Tuhan Yesus. Bagaimana pada waktu saudara dan saya ada di dalam rumah tangga? Apakah kita seperti Tuhan Yesus? Nah, saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.